Kita akan membahas lanjutan surah An-Nazi'at, yaitu ayat yang keempatnya. Fas-sabiqati sabqa, maka berlomba-lombalah dengan perlombaan yang saling mendahului. Malaikat ini kan tidak satu ya, banyak. Makanya kata An-Nazi'atil Gharqa, demi malaikat pencabut nyawa ini banyak. Jadi ketika perintah sudah disampaikan kepada mereka untuk mencabut nyawa manusia, baik cara mencabutnya itu dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, ataupun mencabutnya dengan keras, ya, dengan sadis, dengan kencang, ya kan? Nah, mereka itu ketika sudah diperintah ada dua bahasanya, ya kan? Wasabihati sabha. Satu, meluncur cepat, ya. Ketika perintah Allah itu sudah datang, dia cepat meluncur, Pak. Dia tinggalkan, tidak berleha-leha, ya kan? Soalnya kalau malaikat lalai mencabut nyawa manusia kan buntuang Jawa soalnya, Pak. Ya kan? Pokoknya bekolah gitu ya, kasamo Jawa ketika ada perintah Allah, nantilah sawan talai, ka buntuang kawa aturan meninggal capek lambek jadinya kan, gitu ya. Tapi malaikat kan tidak. Malahan mereka itu fasabiqati sabqa. Maka bersebab perintah tadi itu, maka bersegeralah dia, berlomba-lombalah malaikat tadi itu, berkejar-kejaran, ya kan, untuk mencabut nyawa manusia. Jadi kalau sudah diperintah, mereka itu seperti perlombaan, ya, saling mendahului. Ya, begitu gambaran sebenarnya seperti kita juga disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk akhirat, gitu ya. Jadi kalau di sini bahasanya sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kata-kata fastabiqu itu dari huruf fa. Ya, fa-nya ini adalah huruf atofnya, ya, segera. Ya, untuk satu meluncur, yang kedua cepat, seolah-olah mereka antara malaikat itu terjadi perlombaan, saling mendahului untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, jadi bukan berleha-leha, bukan bermalas-malas, ya, bukan mencari alasan supaya lambat mengerjakannya, tidak. Tapi malaikat itu menggambarkan kepatuhannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, sehingga mereka berfastabikun, ya, mereka itu berlomba-lomba untuk itu. Nah, kita lanjut. Kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menyebutkan tentang malaikat-malaikat. Jadi bukan satu yang berlomba-lomba mendahului dalam menjalankan perintah Allah dengan kecepatan dan ketangkasan yang luar biasa. Dicepat tangkas, ya kan? Maka mereka berlomba-lomba dalam kebaikan dan dalam mentaati perintah-perintah Allah. Ya. Kita ini sebenarnya berlomba-lomba juga kan untuk mencari kehidupan akhirat, ya, cepat, tidak bermalas-malas. Yang tua itu fisiknya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nan roh hawa
tetap juga seperti itu. Jadi kalau dia merasa tua, itu fisiknya soalnya, ya kan? Makanya lelah, letih, lemah, gitu ya. Tapi kalau rohnya itu muda, semangat, kadang-kadang lah umur 70-an bisa tahajud setiap malam. Tapi umur 20-an tidak bisa tahajud gitu. Berarti apanya yang tua tuh? Ya kan? Ada fisiknya tua, rohnya muda gitu ya. Tapi ada yang fisiknya muda, rohnya lagaik gitu. Ya kan? Maka ada orang yang kuat gitu. Ya kan? Karena apa? Semangatnya sebenarnya, Pak. Ya kan? Nah, jalan lain menafsirkan bahwa malaikat-malaikat ini saling berlomba-lomba dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditugaskan kepada mereka tanpa ada kekakuan atau penundaan. Jadi malaikat tidak pernah menunda ketika Allah sudah memerintahnya. Nah, salah satu perintahnya itu adalah mencabut nyawa manusia. Ya kan? Baik caranya yang keras atau caranya yang lembut. Jangan ada nanti ketika mencabut nyawa orang yang zalim, wah kancang malaikat. Ya, tapi kalau mencabut nyawa orang yang taat, kasihannya lambeknya enggak. Ya, kalau datangnya itu ya tidak sedikit pun terlambat. Ditipu di mato, enggak di pijangan, tipu di pari, enggak bakampian gitu. Jadi tidak ada istilahnya orang dalam ya, enggak ada. Jadi kurang dakik Pak Haji ke mana sanggan ada Pak. Jadi malaikat kau enggak ada kalau tipu perintah itu makanya kadang-kadang terkaji-kaji sewa gitu. Ya kan? Besok hari raya malamku meninggal. Apa salahnya ditunda seketik enak? Ya tunggulah sebentar dia nikmati lo kue raya. Enggak ada Pak. Kalau tipu perintah tidak ada lagi penundaan. Ya kan? Anaknya lu tiba lah nyolah meninggal enggak, atau pas anaknya tiba nyo meninggal agak orang di menunggu anaknya saja nyo gitu ya nak. Memang iya malaikat tu nunggu anaknya, tunggu sentah lu anak lu tiba lah gitu. Iya kan? Ya kalau lah tiba saatnya wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda. Maka itu malaikat digambarkan oleh Allah pertama meluncur saja yang mengerjakannya dan mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan tugas itu bertanda kepatuhan dan ketaatan malaikat, maka dibuatlah fasabiqus sabaqah seperti orang-orang yang sedang berlomba-lomba. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan betapa cepatnya malaikat-malaikat dalam bergerak untuk melaksanakan perintah Allah, saling berlomba dalam mendahului untuk mentaatinya, berlomba untuk mentaati Allah. Ya kan? Kalau ada yang datang jam 4:30 kemari, besok ada orang datang kurang pada 4:30 lagi. Besoknya dulu lebih pada itu lah ya. Itu namanya berlomba-lomba. Mungkin ada yang lalu di situ. Ada nggak seperti itu? Ada. Ya kan? Maka itu segera gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, Tafsir Muyassar menafsirkan bahwa malaikat-malaikat ini saling berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dalam mentaati perintah Allah tanpa ragu-ragu atau penundaan. Ya, artinya menunjukkan betapa gesitnya malaikat dalam menjalankan perintah Allah dengan segera tanpa ragu-ragu sebagai contoh bagi manusia untuk mengejar kebaikan dan taat kepadanya dengan semangat yang sama. Jadi kalau malaikatnya lah jale, tidak ada yang menunda, tidak ada yang malas, tidak ada yang ragu-ragu atas perintah ini. Kalau sudah datang perintah untuk mencabut roh manusia, nyawa manusia, udah
Ya, mereka itu meluncur saja, ya kan? Kemudian mereka saling mendahului begitu cepatnya. Kenapa Allah memberitakan hal seperti ini? Dalam surat An-Nazi'at ini sebenarnya ini bukan masalah malaikat. Malaikat saja yang sudah ada tempatnya, ya, masih begitu cepat dia melaksanakan perintah Allah, ya kan? Apalagi kita, hanya awaknya sebenarnya mereka. Yang dituju di sini bukan tugas malaikatnya, tapi tugas manusia, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka itu yang dituju sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai manusia kalau tiba saatnya untuk ibadah, ya kan, amal incur selalai, ya kan, kemudian bersegera, ya kan. Nah, walaupun Buya Hamka mengatakan bahwa ayat merujuk pada malaikat yang berlomba-lomba mendahului satu sama lain dalam melaksanakan perintah Allah dengan kata as-sabiqat yang berarti mendahului, mengisyaratkan bahwa malaikat tersebut sangat cepat, efisien dalam menjalankan tugas mereka tanpa menunda-nunda. Nah, Bapak Ibu, kita sebenarnya punya juga ayat yang sama sebenarnya. Punya semangat yang sama, yaitu fastabiqul khairat. Nah, saya melihatkan di sini. Di sini kan dikatakan kalimatnya kalimat fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, ya kan? Bahasanya sama. Di sini pakai pa juga, fastabiqul khairat. Nah, kalau banding manusia dengan malaikat tadi, kira-kira yang mana yang lebih taat? Hah? Malaikat langsung saja yang meluncur. Kalau awak sewantalai, tanggung, bekolah, itulah kira-kira ya. Jadi berlomba-lomba. Makanya kalimat-kalimatnya itu ada sari'u, ada kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ada kalimat sari'u, ada kalimat fastabi'u, ya kan, bersegeralah, sari', cepat. Jadi kalau urusan dunia itu justru kita banyak yang cepat, ya, banyak yang cepat kalau urusan dunia. Malahan jauh hari dah dipersiapkan. Anakku di mas sekolahnya bisa, walaupun panciang dan dibantu, tapi nanti pikirnya ikan dia iya, ya kan, walaupun bara lamonya kapai itu, tapi lah dipikir Pak, kok sekolahnya siko iso Pak, kok siko sekolahnya, kok siko sekolah. Nah, kalau sekolahnya nanti dia pikir, kuliahnya dipikir, karajonya lah dipikir, dimanya karajo, nanti apanya, kalau ujung-ujung karajonya apa? UUD, ya kan. Coba bayangkan untuk keuntungan dunia saja begitu persiapan manusia, ya kan. TK-nya lah dipikir, SD-nya lah dipikir, SMP-nya lah dipikir, SMA-nya di mana, kuliahnya di mana, kapan perlu S2-nya dipikir. Maka ada pernyataan-pernyataan kalau kini S1 itu semua SMA dulu tuh. Kenapa? Karena kualitasnya maunya lebih tinggi di situ. Itu urusan dunia. Padahal dalam urusan dunia tidak ada kalimat sabiku, tidak ada kalimat sari'u. Boleh dicek dalam Al-Quran. Kalau urusan dunia itu tidak ada kalimat berlomba-lombalah kamu untuk urusan duniamu. Tidak ada Pak.
bersegeralah kamu untuk duniamu. Tidak ada. Justru yang ada dalam Al-Quran itu famsu fi manakibiha, berjalanlah kamu di bumi ini. Ya, ada orang berjalan kancang. Padahal kalau jalan pagi kancang atau lambat? Santai-santai kan? Justru yang urusan akhirat fastabik sabaqah, musabaqah itu katanya batandiang, saling mendahului, saling untuk nomor satu. Itu dia. Jadi kalau ada nanti yang bersedekah Bapak Ibu untuk paling nomor tinggi, itu yang disebut fastabikul khairat. Awak kadang-kadang ayat itu dipakai untuk setelah pengajian, ayo Bapak Ibu kita berlomba-lomba bersedekah. Itu saya berlomba-lomba untuk kebaikan, tapi ujungnya adalah hanya untuk cari dana, padahal berlomba-lomba untuk bisa sholat berjamaah, berlomba-lomba untuk bisa tahajud, berlomba-lomba untuk bisa duha, berlomba-lomba untuk mengeluarkan zakatnya, berlomba-lomba untuk bersedekahnya, berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu dia, ya kan? Kalau urusan dunia aku sebenarnya Bapak Ibu sudah pasti, ya, tinggal lagi awak menjapui saja Pak, karena rezeki ku lah disediakan, ya kan? Rezeki aku kan ada disediakan, tinggal menjapui sebenarnya. Jatah awak lah ada kan, ketika awak roh ditiupkan kan sudah ditentukan, umurnya bara, rezekinya bara, kan lah ada ditentukan. Tinggal lagi kita mau cepat menjemputnya atau tidak, itu aja masalahnya. Inilah disediakan, ya kan? Maka itu tidak perlu berkejar-kejaran, ya kan? Nah, kemarin kan ada hadis itu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa i'mal lihiratika ka'annaka tamutu wadda. Saya ingin jelaskan di ujung pengajian ini sedikit Bapak Ibu, kekeliruan memahami hadis ini. Hiduplah, beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Sehingga kalau hidup selama-lamanya itu banyak bekal awak. Maka carilah kau cari, tumpuk. Kenapa itu? Karena awak akan hidup selama-lamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah kamu akan mati besok. Ya, kaja-kaja mana wak mati soalnya. Padahal sarah hadis itu tidak seperti itu. Sarah hadis, penjelasan hadis ini Bapak Ibu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Mengapa Bapak Ibu kita kaja-kaja urusan dunia ko, wak panjang lama hidup walai. Kalau ndak selesai pagi ko urusan awak, siang masih ada kata. Kalau tidak selesai siang, sore masih ada. Kalau tidak selesai jo sore, malam masih ada. Kalau tidak selesai jo hari kini, besok masih ada hari kan. Wah, pakai duit selama-lamanya. Kalau tidak selesai minggu kini, minggu besok masih ada. Kalau tidak selesai bulan kini, bulan besok masih ada Pak. Kalau tidak selesai jo tahun kini, tahun besok masih ada. Karena di situ hidup selama-lamanya. Kok dia tidak mengajar hari kini juga Pak? Kuranglah asar, harus selesai jo kini. Akhirnya apa yang terjadi? Itu adalah salah asarnya. Apalagi kalau sudah borongan Pak, nah, itu siang malam tuh kalau lah borongan kan. Padahal panjang waktumu,
Tapi kalau urusan akhirat, kalau tidak kini, besok mati ha. Kalau tidak kini dibayar zakatnya, besok mati. Kalau tidak kini apa sedekah, besok mati. Kalau tidak kini apa solat doa, besok mati. Itu yang dimaksud. Sehingga jangan sia-siakan waktu nan ada. Seolah-olah kamu besok akan mati. Kalau tidak di kerajuan solat duha kini, hari ko, tidak hidup besok apa? Kalau tidak kini apa sedekah, tidak hidup besok. Kalau tidak kini apa berjamaah, kok tidak hidup ya besok. Itu maksud hadis itu. Jadi bukan carilah dunia seolah-olah akan hidup selama-lamanya. Sehingga kaja kemari, akhirnya menumpuk-numpuklah ratunya Pak. Kan ada ayat, wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Kamu tumpuk-tumpuk hartamu, simpan-simpan, deposito, ame segala macam, tanah, ladang, ya kan, basah dan kari yang segala macam, oh, is dead, mati. Manfaat tak yang tumpuk-tumpuk tadi, manfaat tak? Nah itu yang dikatakan oleh Allah dulu dalam kajian kita, wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda. Maka itu kalau urusan akhirat, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Kalau untuk sarugo, ayo segera. Kalau untuk ampunan Allah, bersegera. Alah besok Allah, kalau lah tua beko awak taubat lah. Besok Allah, kalau apa nanti awak taubat. Salah kini biarlah dulu berbuat maksiat dah ada. Besok taubat dah Allah. Iyo kok lah sampai Pak. Kira-kira malaikat tadi dah ada yang ditundanya tu. Malaikat itu kalau lah diperintah dari Allah, ya kan? Wasabiqati sabaqah. Ya kan, maka bersegera, berkejar-kejarannya, berlomba-lomba malaikat itu untuk saling mendahului perintah. Kan banyak tuh malaikat Pak, yang akan dicabut itu kan banyak loh. Sehingga kau bakaja gitu. Sekolah meninggal, ada tak gitu tuh? Ada kan? Malam meninggal, pagi meninggal, siang meninggal, sore meninggal loh gitu. Iya kan? Tak tentu kalam jadi malaikat itu depan. Iya kan? Wih kok kalah merimah meninggalnya gitu. Dan tidak salah cabut malaikat, tidak ada salah cabut Pak. Yuk bakaja-kaja gitu. Kalau nampak seperti mobil kalau calik nak malang kembali ke kaja, kembali malang kembali ke marah kembali kita. Cuma tidak nampak saja dah Pak malaikat tu tabang. Kau cabut isi kau kan. Kadang-kadang kayak sakit menular kadang-kadang Pak. Cukup kan naik. Tu besok psikolog kan naik. Ya nak. Kan ada seperti itu sampai 7 ya. Itu baru. Tak meninggal siko. Habis Allah meninggal di siko. Ya kan berarti malaikat nampak tangguh siko aja baru gila itu. Ya nak. Itu menunjukkan Bapak Ibu begitu cepat, tidak pernah lalai dan taat patuh perintah Allah. Nah, kita juga digunakan bahasa yang sama, fastabiqul khairat. Kenapa? Karena ilallahi marji'ukum jami'a. Karena kalian akan dikembalikan kepada Allah semuanya. Kalau dikembalikan kepada Allah untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan hidup kita selama di dunia. Maka itu kalimat fastabiqu, berlomba-lombalah urusan akhirat, ya kan? Kalau berlomba-lomba urusan dunia, insya Allah Bapak Ibu. Kalau tidak awak tajungkang dibuatnya, ya kan? Kalau tidak jo faktor usia lah. Tadi kaja aja Pak, umur yang menentukan lah. Jadi kalau 30, 40 sampai 50 masih bakaja-kaja urusan dunia mungkin bisa kita maklum. Tapi kalau lah dia teh 60 maka aja urusan dunia lain kira akal itu Pak. Ya nak. Nah, kiranya tiba masanya. Maka itu Bapak Ibu, poin penting dalam ayat ini adalah mentauladani
bagaimana kepatuhan, ketaatan malaikat atas perintah Allah tanpa menunda-nunda.